Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, pada pertemuan pertama ini, saya akan menjelaskan tentang teori himpunan. Pada bagian awal ini, kita memasuki bagian pendahuluan, di mana akan saya jelaskan tentang apa-apa saja yang nanti akan kita pelajari pada konsep dasar teori himpunan. Yang pertama, pengertian himpunan. Yang kedua, operasi-operasi pada himpunan, antara lain gabungan, irisan, komplement, dan perkalian. Dan yang terakhir adalah hukum-hukum dasar himpunan, di antaranya hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, hukum identitas, hukum komplement, dan hukum De Morgan. Pengertian himpunan. Menurut Herianto dan Gantini, sebuah himpunan adalah kumpulan semua objek yang mungkin bersifat tertentu menurut aturan yang telah ditetapkan. Setiap objek ini yang termasuk ke dalam sebuah himpunan dinamakan anggota atau elemen dari himpunan itu. Jadi, untuk setiap himpunan, itu mungkin akan memiliki sifat-sifat yang berbeda menurut aturan atau menurut suatu ketetapan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Himpunan dinotasikan menggunakan huruf kapital. Contohnya, A besar, B besar, C besar. Sedangkan anggotanya dinotasikan dengan huruf kecil. Contohnya, A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya. Sehingga, jika A kecil anggota himpunan A besar, maka ditulis A kecil elemen A besar. Dan jika B bukan anggota himpunan A besar, maka ditulis B bukan elemen A besar. Jumlah elemen di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Kardinalitas A dinotasikan dengan NA atau mutlak A. Contoh, B sama dengan di mana X merupakan bilangan prima terkecil dari 20. Atau B sama dengan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Maka NB atau jumlah B atau kardinalitas B sama dengan 8. Contoh lain, untuk himpunan L sama dengan kucing, A, Amir, 10, dan buku. Maka jumlah dari himpunan L atau jumlah elemen dari himpunan L sama dengan 5. Berikut 3 metode untuk menyatakan sebuah himpunan menurut Herianto dan Gantini. Yang pertama, kita menulis himpunan dalam kata-kata. Metode ini kita sebut sebagai metode kata-kata. Contoh, himpunan A terdiri atas bilangan bulat positif 5, 6, 7, 8, dan 9. Selanjutnya, metode kedua. Kita akan mendaftar semua anggota yang termasuk ke dalam sebuah himpunan. Metode ini sering disebut metode daftar. Contoh, penulisan anggota himpunan A adalah himpunan A sama dengan 5, 6, 7, 8, dan 9. Di sini terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara metode pertama, yaitu metode kata-kata, dengan metode daftar. Perbedaannya yaitu, untuk metode kata-kata, kalian harus menuliskan secara rinci tentang himpunan tersebut dan sifat-sifatnya, seperti himpunan A terdiri atas bilangan bulat positif 5, 6, 7, 8, dan 9. Sedangkan metode daftar, kalian hanya menuliskan himpunan A sama dengan 5, 6, 7, 8, 9. Tapi ingat, A di sini harus A huruf kapital. Sehingga A di sini menyatakan himpunan A. Lalu jangan lupa untuk tanda kurungnya menggunakan kurung kurawal. Yang ketiga, kita akan menuliskan semua anggota berdasarkan karakteristik yang dipunyai oleh anggota himpunan itu. Metode ini sering disebut metode sifat.
Contoh, jika C adalah himpunan bilangan real antara 0 dan 1, maka C sama dengan X di mana 0 kurang dari X kurang dari 1. Di sini kita menyatakan sifat X, yaitu X itu di antara 0 dan 1. Sifat X lebih besar daripada 0, tapi kurang dari 1. Di sini tanda titik 2, di buku lain menggunakan tanda garis tegak yang dibaca di mana. Jadi untuk yang C ini, himpunan C sama dengan X di mana 0 kurang dari X kurang dari 1. Contoh selanjutnya, himpunan A di atas dapat ditulis sebagai himpunan A sama dengan X di mana X sama dengan 5, 6, 7, 8, dan 9. Himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang terdiri atas semua himpunan bagian yang dibentuk darinya. Jadi di sini ada beberapa himpunan bagian. Ini himpunan A. Ini himpunan bagian B. Dan ini semestanya. Himpunan semesta adalah himpunan yang mencakup semua himpunan bagian yang dibentuk darinya. Sini A dan B ini termasuk dalam himpunan semesta U. Himpunan semesta biasanya dinotasikan dengan huruf U atau S. U berasal dari bahasa Inggris, itu huruf depan dari universal, dan S dari bahasa Indonesia, huruf depan dari semesta. Berikut merupakan contoh himpunan semesta. Misalkan U merupakan himpunan semesta adalah himpunan bilangan bulat dari 1 sampai 15. Jadi di dalam semesta U di sini terdapat bilangan bulat 1 sampai 15. Misalkan di sini memiliki himpunan A. Himpunan A ini merupakan himpunan bilangan ganjil 1 sampai 15. Atau ada himpunan B. Himpunan B di sini merupakan himpunan bilangan prima kurang dari 15. Nah, mereka semua ini termasuk dalam himpunan semesta, di mana semestanya itu merupakan himpunan bilangan bulat dari 1 sampai 15. Contoh lain itu misalnya U adalah himpunan bilangan real. U adalah bilangan genap positif. Selanjutnya, definisi 1.2. Dua himpunan sama. Dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika setiap anggota pada A juga anggota pada B dan setiap anggota pada B juga anggota pada A. Dua himpunan dikatakan sama jika kedua himpunan itu mempunyai anggota yang sama. Penulisan dua himpunan yang sama digunakan tanda sama dengan. Berikut merupakan contoh dari dua himpunan sama. Jika himpunan A sama dengan 2, 3, 4, C, himpunan B sama dengan 2, 4, 6, himpunan C sama dengan 2, 6, 6, 4, 2, 2, 4,
dan himpunan D sama dengan 2C, 4, dan 3, maka himpunan A sama dengan himpunan D dan himpunan B sama dengan himpunan C. Jadi di sini meskipun acak, tapi kita akan anggap sama, dan meskipun berulang-ulang, ini juga termasuk dalam dua himpunan yang sama. Selanjutnya, definisi 1.3, himpunan bagian. Misalkan A dan B adalah dua buah himpunan. A dikatakan himpunan bagian dari B jika dan hanya jika setiap anggota pada A juga anggota pada B. Penulisan sebuah himpunan merupakan himpunan bagian digunakan tanda subset. Pemahaman pengertian himpunan bagian diperjelas melalui contoh berikut. Misal, himpunan A sama dengan 2468, himpunan B 26, dan himpunan C sama dengan 4. Maka B subset A dan C subset A. Karena setiap anggota pada B juga anggota pada A. Dan setiap anggota pada C juga anggota pada A. Lalu, hubungan antara dua himpunan yang sama dan himpunan bagian yaitu dua himpunan dikatakan sama jika kedua himpunan itu satu sama lain merupakan himpunan bagian. Jadi jika A sama dengan B, maka A subset B dan B subset A. Jadi setiap anggota A juga anggota pada B, dan setiap anggota B juga anggota pada A, maka kedua himpunan tersebut dinamakan dua himpunan yang sama. Definisi 1.4, himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Penulisan himpunan kosong biasanya ditulis dengan tanda seperti ini, jadi seperti 0 atau O yang dicoret. Nah, ini itu himpunan kosong. Atau bisa dengan menggunakan kurung kurawal tanpa ada isi, hanya dua kurung kurawal buka dan tutup. Berikut merupakan contoh dari himpunan kosong. Misalkan himpunan A sama dengan X, di mana X kuadrat sama dengan 16 dan 2X sama dengan 6. Dalam hal ini nilai X tidak ada yang memenuhi X kuadrat sama dengan 16 dan 2X sama dengan 6. Karena jika X kuadrat sama dengan 16, maka X sama dengan 4 ya. Maka X sama dengan 4. Dan jika 2X sama dengan 6, maka X sama dengan 3. Jadi di sini kita sebut himpunan A merupakan himpunan kosong. Dan ditulis himpunan A sama dengan himpunan kosong. Contoh kedua, misalkan himpunan B sama dengan X, di mana X kuadrat sama dengan 9, X adalah bilangan genap. Nah, dalam hal ini, nilai X tidak ada yang memenuhi X kuadrat sama dengan 9 dan X adalah bilangan genap. Karena kita tahu jika X kuadrat sama dengan 9, maka X itu sama dengan 3.
Dan 3 ini termasuk dalam bilangan ganjil. Jadi B merupakan himpunan kosong. Dan ditulis B sama dengan himpunan kosong. Operasi-operasi pada himpunan. Definisi 1.5. Gabungan dua himpunan. Gabungan dari dua himpunan A dan B, ditulis A gabungan B, adalah himpunan yang terdiri atas semua anggota A atau B atau keduanya, atau himpunan dari semua anggota paling sedikit satu dari A dan B. Itu dinamakan gabungan dua himpunan. Dan untuk penulisannya, A gabungan B, di sini ada huruf seperti U. Tapi ini bukan U ya, tapi ini adalah tanda gabungan. Jadi himpunan A gabungan himpunan B sama dengan X, di mana X elemen A atau X elemen B. Berikut ini merupakan contoh dari diagram Venn yang menunjukkan gabungan dari himpunan A dan himpunan B. Di sini pada bagian yang terarsir adalah gabungan dari himpunan A dan himpunan B. Jadi semua anggota dari A dan semua anggota dari B yang diarsir dengan warna yang hampir sama ini merupakan gabungan dari himpunan A dan himpunan B. Contoh, misalkan himpunan A sama dengan X, di mana X sama dengan 0, 1, 2, 3 sampai dengan 10, dan himpunan B sama dengan X, di mana X sama dengan 8, 9, 10, 11, maka gabungan dari himpunan A dan himpunan B sama dengan X, di mana X sama dengan 0, 1, 2, 3 sampai dengan 11. Jadi di sini jika A ini 1 sampai 10, di sini kan pasti ada 8, 9, dan 10 yang sama dengan himpunan B, itu 8, 9, 10, dan 11. 11-nya di luar. Jadi untuk himpunan gabungan A dan B, atau A gabungan himpunan A gabungan himpunan B, itu adalah anggota dari ini semua, dari 1 sampai 11. Definisi 1.6, irisan dua himpunan. Irisan dari dua himpunan A dan B, ditulis A, irisan B, adalah himpunan yang terdiri atas semua anggota A dan B. Irisan dari A dan B ditulis sebagai berikut. Himpunan A, irisan himpunan B. Di sini di tengah-tengah terdapat suatu simbol. Simbol ini merupakan simbol dari irisan, di mana simbol ini bentuknya seperti U terbalik atau seperti simbol gabungan yang dibalik. Ini dinamakan simbol irisan. Himpunan A irisan himpunan B sama dengan X, di mana X elemen A dan X elemen B. Diingat ini dan ya. Jadi kalau untuk gabungan itu menggunakan atau, jika irisan menggunakan dan. Bedanya di mana? Coba kita sekarang lihat diagram Venn ini. Jika irisan dari himpunan A dan himpunan B itu merupakan anggota dari himpunan A yang merupakan anggota dari himpunan B. Nah, ini yang dinamakan irisan. Contoh, misalkan himpunan A sama dengan XY, di mana XY sama dengan 0,0, 0,1, dan 1,1.
himpunan B sama dengan XY, di mana XY sama dengan 1,1, 1,2, 2,1, maka himpunan A irisan himpunan B sama dengan XY, di mana XY sama dengan 1,1. Di sini 1,1 terdapat di anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Definisi 1.7. Komplement sebuah himpunan. Misalkan U adalah himpunan semesta dan A adalah himpunan bagian U. Himpunan yang terdiri atas semua anggota U yang bukan anggota A dinamakan komplement dari A. Komplement dari himpunan A dinotasikan dengan huruf seperti A pangkat C ini. Ini dinamakan A komplement atau ditulis A bar di buku lain. Komplement dari A ditulis sebagai berikut. A komplement sama dengan X, di mana X elemen U, X bukan elemen A. Jadi jika kita lihat pada diagram Venn ini merupakan semesta U yang memiliki anggota himpunan A. Anggota dari semesta U yang bukan himpunan A dinamakan komplement dari A. Jadi komplement dari A itu adalah himpunan yang terdiri atas semua anggota U yang bukan anggota dari A. Jadi yang di RC coklat ini merupakan A komplement. Contoh, misalkan semesta U sama dengan X, di mana X sama dengan 0, 1, 2, 3, dan 4, dan himpunan A sama dengan X, di mana X sama dengan 0 dan 1, maka A komplement sama dengan X, di mana X sama dengan 2, 3, dan 4. Jadi contohnya seperti ini. Ini ada semesta U. Semesta U ini terdiri dari 0 sampai 4. Di sini ada himpunan A yang anggotanya 0 dan 1. Maka A komplementnya, ini himpunan A, maka A komplementnya adalah di sini. Komplementnya di sini, yaitu semua anggota U yang bukan anggota A. Itu di sini ada 2, 3, dan 4. Definisi 1.8. Perkalian dua himpunan. Perkalian himpunan dari himpunan A dan himpunan B dinotasikan dengan himpunan A dikali himpunan B. Adalah himpunan yang terdiri atas semua pasangan X1, X2 yang mungkin dengan X1 elemen A dan X2 elemen B. Perkalian himpunan A dikali himpunan B ditulis sebagai berikut. Himpunan A dikali himpunan B sama dengan X1, X2, di mana X1 elemen A dan X2 elemen B. Contoh, misalkan A sama dengan 0, 1, dan 2, B
3 dan 5, dan C 0, maka untuk perkalian himpunan A dikali himpunan B, hasilnya 0 dan 3. Di sini dari bilangan awal dari anggota himpunan A itu 0, dan 3 dari himpunan B. Lalu 0,5 itu dari 0 lagi dari bilangan awal himpunan A, dan bilangan 5 dari himpunan B. Lalu kemudian diurutkan ke 1 dan 3 dari himpunan A1 dan himpunan B3. Lalu kemudian dengan 5 dilanjutkan dengan 2 dan 3, lalu 2 dan 5. Selanjutnya untuk himpunan A dikali himpunan C, hasilnya 0, 0, 1, 0, dan 2, 0. Untuk himpunan B dikali himpunan C, hasilnya 3, 0, dan 5, 0. Untuk himpunan B dikali himpunan A, ini hasilnya berbeda dengan himpunan A dikali himpunan B. Di sini jika himpunan B dikali himpunan A sama dengan 3, 0, jadi 3 duluan. Sini 3 duluan. Sini 3 duluan. Lalu 3, 1. 3 kembali pertama, lalu 1. Terus 3, 2. 2. Baru selanjutnya 5. 5, 0, 5, 1, dan 5, 2. Operasi-operasi pada himpunan memenuhi beberapa sifat. Jika A, B, dan C merupakan himpunan-himpunan bagian dari semesta U, maka beberapa sifat yang dipenuhinya bisa dilihat pada tabel ini. Ini merupakan beberapa sifat pada aljabar himpunan. Pertama, hukum idempoten. Ini yang pertama, di mana jika A gabungan dengan A, maka sama dengan himpunan A. Jika himpunan A gabungan himpunan A juga, maka sama dengan himpunan A. Lalu yang kedua, jika A irisan dengan A, maka hasilnya himpunan A juga. Jadi jika ada himpunan A irisan dengan himpunan A juga, maka sama dengan himpunan A. Yang kedua, hukum asosiatif. A gabungan B gabungan C sama dengan A gabungan dari B gabungan C. Jadi jika A gabungan dengan himpunan B gabungan dengan himpunan C, itu sama dengan himpunan A gabungan himpunan B dengan himpunan C. Ini karena gabungan, jadi semuanya digabung, ini juga semuanya digabung, jadi hasilnya sama. Yang kedua, jika A irisan himpunan B diiriskan lagi dengan himpunan C, itu hasilnya sama dengan himpunan A
irisan dari irisannya himpunan B dan himpunan C. Jika himpunan A irisan dengan himpunan B, ini irisannya, itu irisan lagi dengan himpunan C, sama dengan himpunan A irisan dengan irisannya himpunan B dan himpunan C. Di sini tuh sama-sama irisan. Lalu selanjutnya hukum komutatif. Di sini jika himpunan A gabungan dengan himpunan B itu sama dengan himpunan B gabungan himpunan A. Kemudian jika himpunan A irisan himpunan B sama dengan himpunan B irisan himpunan A. Selanjutnya hukum distributif. Jika A gabungan dari irisannya himpunan B dan himpunan C, maka himpunan A ini sama dengan himpunan A gabungan himpunan B irisan himpunan A gabungan himpunan C. Selanjutnya, jika himpunan A irisan dengan gabungan dari himpunan B dan himpunan C, itu sama dengan himpunan A irisan himpunan B gabungan himpunan A irisan himpunan C. Selanjutnya, hukum identitas. Jika A gabungan himpunan kosong sama dengan himpunan A. Jika A irisan semesta, maka hasilnya himpunan A. Jika A gabungan semesta U, maka hasilnya sama dengan semesta U. Jika A irisan himpunan kosong, maka hasilnya sama dengan himpunan kosong. Selanjutnya, hukum komplement. Komplement, jika A gabungan A komplement, itu sama dengan semesta U. Dan jika himpunan A irisan komplement, A sama dengan himpunan kosong. Kenapa kosong? Karena irisan dari A dengan A komplement tidak ada. Jika A komplement dikomplementkan atau komplement dari A komplement itu adalah himpunan A. Jika semesta U komplement itu hasilnya himpunan kosong. Karena komplemennya semesta U itu tidak ada, jadi hasilnya himpunan kosong. Dan jika himpunan kosong komplement itu adalah semesta U. Jadi komplement dari himpunan kosong adalah semesta U. Selanjutnya yang terakhir, hukum De Morgan. Jika himpunan A gabungan himpunan B komplement, ini sama dengan A komplement irisan B komplement. Jadi jika ada gabungan dari
himpunan A dan himpunan B, komplemennya itu sama dengan A komplemen irisan dengan B komplemen. Selanjutnya, jika A irisan B komplemen, jadi irisan A dan B komplemennya itu sama dengan A komplemen gabungan dengan B komplemen. Jadi jika ada irisan A dan B, irisan A dan B ini jika dikomplemenkan, atau komplemen dari irisan A dan B, itu sama dengan A komplemen gabungan dengan B komplemen. Terima kasih. Video selanjutnya akan saya upload secepatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.